Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Masyarul muslimin, jamaah Healing Kopi BCR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan malam hari yang penuh dengan keberkahan ini melainkan rasa syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, karunia dan juga inayahnya. Allah memperkenankan kita ya dalam kondisi sehat walafiat untuk dapat menghadiri kajian rutin ya atau tawasul rutin di setiap malam Jumat yang alhamdulillah saat ini kita sudah di putaran ke-31 ya. Dan tentunya kita semua terus berharap mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita semua agar bisa terus berada dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus untuk sahibul bait Bapak Riswanto, terima kasih atas jamuannya ya, fasilitas tempatnya yang sudah memberikan wasilah kepada kita supaya bisa menghidupkan malam Jumat ini dengan berbagai macam kewajiban dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang mana alhamdulillah saat ini kita sudah tidak memaknai sunnah malam Jumat hanya untuk istri saja ya. Kita maknai bahwasanya masih banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di malam Jumat ya. Dan tentunya mudah-mudahan para jamaah semua diberikan kesehatan dan juga masyarakat, para tetangga dan saudara-saudara kita yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, dan juga yang sedang diberikan masalah dalam kehidupannya mudah-mudahan segera diberikan solusi oleh Allah, dan juga tentunya mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis ya, semakin cinta terhadap istri sendiri ya, bukan istri yang lain, dan juga anak-anak kita semakin bertumbuh, berkembang baik menjadi anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah para jamaah sekalian, mohon izin saya untuk memberikan kajian di awal ya, karena saat ini beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam satu ibadah yang besar, yaitu ibadah kurban ya. Dan juga hari raya yang besar juga, yaitu hari raya Idul Adha. Maka kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya mempersiapkan diri, mempersiapkan ilmu-ilmunya supaya kita bisa menjalani ibadah yang besar ini dengan baik, dan juga harapannya lebih dekat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terakhir info dari panitia kurban sudah ada 2 sapi ya. Kita tentu terus berharap mudah-mudahan makin banyak ya warga-warga BCR yang berniat ya untuk melaksanakan sunnah kurban di tahun ini insyaallah. Bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan fikih kurban di pekan sebelumnya sudah kita bahas ya sekilas ya, namun belum semuanya. Makanya insyaallah mudah-mudahan kita selesai ini pertemuan ini membahas fikih kurban yang inisiasi oleh Al-Bahjah ya, Buya Yahya. Kemarin ada yang masih ingat kurban itu pengertiannya apa, Pak? Kurban itu artinya apa? Satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan biasanya kita kalau wiridan
nawaitu taqarruban ilallah. Begitunya gitu ya. Saya niat untuk taqarrub, mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, taqarrub dengan ibadah kurban ini lebih spesial, Bapak-bapak. Lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ini berkaitan dengan jihad harta. Dengan jihad harta yang mana Allah Subhanahu wa taala itu meminta kepada kita tidak semua harta kita, tapi hanya sebagian kecil dari harta kita yang harus kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu mungkin masih zaman-zamannya mengorbankan anak kesayangannya. Tapi alhamdulillah ya, setelah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam diganti dengan mengorbankan hewan ya, dengan mengorbankan hewan bukan anak kita. Artinya apa? Kita mengorbankan kambing itu sebagai bagian dari apa? Mengorbankan atau menyembelih ya kecintaan kita terhadap dunia dan juga mengurangi rasa pelit kita, Pak. Ya, betul. Mengurangi rasa pelit kita ya terhadap kontribusi terhadap syariat Islam. Karena sekali lagi betapa banyak syariat Islam itu ya yang berkaitan dengan harta namun tidak berkaitan dengan orang kaya, Pak, sebenarnya gitu ya. Karena betapa banyak orang miskin pun mereka mampu untuk berkurban asalkan memiliki tekad yang kuat. Betapa banyak mereka orang yang ekonominya di bawah pun mereka bisa kok mendapatkan panggilan haji ke Baitullah ya. Maka itu bukan jadi alasan bagi kita ya. Tentunya bagi siapa yang benar-benar mampu maka dipersilahkan. Tapi kalau seandainya memang waduh kayaknya belum memungkinkan Ustadz, maka tidak ada paksaan tentunya gitu. Yang penting pada intinya adalah pas Idul Adha itu benar-benar dalam tanda kutip, Pak, kita tuh berpesta lah gitu ya. Ini pestanya umat Islam ini Idul Adha itu. Maka pastikan tetangga kita ini pada nyate semua, Pak. Gitu ya. Jangan sampai ada yang ngelamun baik gara-gara nggak dapet daging ya. Bukan nggak dapet daging, mungkin dia lagi nimbun buat ntar. Orang lain udah pada nyate baru dia itu. Ya, insyaallah. Nah, maka dari itu penting juga, Pak, meskipun mungkin bapak-bapak setiap tahun sudah sering melewati penyembelihan kurban gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya sama kaum muslimin itu kita kembali mengulangi ilmu-ilmu terkait dengan fikih kurban. Karena ya begitulah namanya manusia, Pak, ya banyak lupanya dibandingkan ingatnya, Pak. Ya makanya dalam Al-Qur'an diingatkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan ingatkan terus sesama orang beriman karena peringatan itu akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Baiklah para jamaah sekalian, untuk mempersingkat waktu kita akan kita ulangi lagi dah pengertian tentang kurban. Kurban itu adalah proses sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seseorang ya melakukan jihad harta dengan menyembelih kurban, dia memiliki akselerasi pahala yang lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak berkurban. Analoginya sudah saya sampaikan kemarin, Pak ya. Orang yang berkurban itu benar-benar kondisinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti aslinya berkurban itu adalah udhiyah, Pak. Udhiyah. Udhiyah itu berkurban atau menyembelih hewan kurban di waktu duha. Di waktu duha. Nah, kemudian selanjutnya hukum kurban. Hukum kurban itu wajib, sunnah, mubah atau makruh, Pak? Nah, maka di sini ada dua pendapat, bahwasanya pendapat yang pertama, jumhur ulama mengatakan hukum dari ibadah kurban itu sunnah muakkadah. Ingat, Pak ya, sunnah muakkadah. Artinya ini mendekati kepada wajib. Saya sampaikan kemarin bahwa yang kalau kita analogikan dengan nilai yang namanya yang namanya sunnah biasa itu nilainya 9, sunnah muakkadah itu 9,5, wajib itu 10. Maka lebih dekat kepada wajibnya.
Nah, itu menurut jumhur ulama. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwasanya ini wajib. Itu pendapatnya dari Imam Hanafi. Imam Hanafi. Beliau memahami satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelebihan harta tapi dia nggak mau berkurban gitu, maka jangan pernah dekati tempat sholat kami. Ini merupakan satu teguran yang keras gitu bagi mereka yang memiliki kelebihan harta namun ternyata tidak mau mengorbankan dari sebagian hartanya. Imam Hanafi menilai ini merupakan suatu kewajiban. Makanya yang bermadzhab Hanafi setiap setahun sekali itu harus berkurban. Ya, meskipun kita mungkin menganggapnya sunnah muakkadah, tak ada baiknya juga Pak menghukumi diri kita sendiri, mewajibkan diri kita gitu ya. Supaya apa? Supaya ada motivasi yang kuat untuk selalu berkurban tiap tahun gitu ya. Daripada mungkin kita menganggapnya sunnah ini lah gitu ya. Sunnah mah bisa ditinggalin lah gitu ya. Kecuali kalau wajib. Nah, itu kadang mungkin pola pikir di luar sana, jamaah Lingga insyaallah ya. Di luar sana itu masih banyak yang berpikir seperti itu. Ya, udah ada yang wakilin ini ya. Nah, kemudian sunnah itu kemarin terbagi kepada dua yang berkurban itu. Pertama sunnah ainiyah, kedua sunnah kifayah atau kifaiyah gitu ya. Jadi kalau secara nasorabnya begitu. Kalau sunnah ainiyah apa? Ya fardu ain. Fardu ain apa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap muslim wajib melakukan hal tersebut. Itu fardu ain ya kan? Tidak bisa diwakilkan. Maka di sini sunnah ainiyah. Artinya apa? Artinya orang tersebut dari sisi syarat-syarat berkurban sudah terpenuhi, maka dia termasuk ke dalam sunnah ainiyah. Kemudian yang kedua, sunnah kifaiyah atau sunnah kifayah, yaitu sunnah bagi mereka yang di keluarganya itu mampu berkurban, tapi tidak semua anggota keluarga bisa berkurban. Itu seperti fardu kifayah, Pak. Fardu kifayah gimana fardu kifayah? Kalau sudah ada yang melakukan pekerjaan tersebut, maka yang lainnya sudah gugur melakukan amalannya. Seperti fardu kifayah contohnya apa Pak? Menyalatkan sholat jenazah. Jadi kalau sudah ada yang menyalati jenazah tersebut, maka di daerah tersebut sudah gugur kewajibannya, sudah diwakilkan oleh orang tersebut. Artinya dalam sunnah berkurban ini, jika satu keluarga ada satu yang sudah berkurban, maka yang lainnya itu tidak ditekankan kembali untuk berkurban, meskipun tentunya masih diperbolehkan untuk berkurban. Makanya bagus Pak, meskipun kalau seandainya satu keluarga ada 3 orang nih, ya keluarga kecil gitu ya, tapi dia mau berkurban sapi misalkan, mantap itu. Jadi Pak, jangan sampai salah kaprah. Yang berkurban sapi itu tidak harus 7 orang Pak. Yang penting 7 ke bawah gitu. Ya 7 ke bawah. Jadi mau 1 orang juga mangga gitu. 2 orang, 3 orang, 4 orang silahkan. Ya, yang penting apa? Tidak melewati 7 orang. Karena hadisnya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini, ini pendapat kedua udah tadi ya, wajib. Dan bagi Nabi SAW itu khusus wajib hukumnya menyembelih kurban. Kemudian kapan kurban menjadi wajib? Nah ini yang kemarin yang bernazar itu ya. Mau kita ulangi apa jangan ini? Ulangin. Lewat lah. Udah ya, itu kurban nazar. Ini panjang soalnya pembahasan nazar itu ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, cara niat dalam berkurban. Dalam melakukan suatu amalan, pasti yang terpenting itu adalah niat. Jangan sampai seseorang tidak menghadirkan niat untuk suatu amalan besar. Nah, kalau kurbannya itu adalah kurban nazar, gitu ya, kurban wajib, maka nggak usah diperlukan lagi adanya niat. Ya, misalkan pokoknya saya kalau misalkan naik jabatan, beli sapi 1 mau kurban. Itu kurban nazar Pak. Kurban nazar.
Atau Pak Fuad itu ya, saya kalau kepilih jadi BPD, saya mau kurban kambing. Itu jadi kurban wajib. Konsekuensinya apa Pak kalau kurban wajib? Dia tidak boleh memakan daging kurbannya. Gitu Pak ya. Udah kasihin semuanya karena jadi kurban wajib. Kemudian yang kedua kurban sunnah. Nah, ini yang kita bahas ini. Maka dia wajib melintas. Jadi membesit di dalam hatinya itu ya ketika sudah fix membeli hewan kurban, saya niat mau berkurban gitu ya. Itu udah diniatin tuh udah dari ketika itu. Dan kemudian dianjurkan untuk dikuatkan dengan lisan, Pak. Dengan lisan. Di sini saya niat berkurban dengan kambing ini, dengan sapi ini karena Allah. Ini karena Allah yang ditekenin, Pak ya, gitu ya. Karena ngeri, ya. Ini kan ibadah kurban tuh ibadah yang dilihat sama orang, Pak. Jadi yang namanya pujian bisa jadi terbuai kita tuh. Wah, hebat ini ya. Bos Riswanto kurbannya luar biasa setiap tahun. Hingga akhirnya apa? Wah, kurbannya onta. Ya, makanya hati-hati ya. Amalan-amalan tersebut bisa jadi ada sifat ria atau sombong dan lain sebagainya. Harus dihilangin. Karena Allah, niat karena Allah. Ya, ini yang bisa meminimalisir adanya kecurangan sebetulnya panitia kurban. Kalau orang semua ini karena Allah, Pak, kagak ada itu ngumpet-ngumpetin lagi daging kurban. Iya, kagak ada itu yang namanya dibisnisin itu kurban. Misalkan bukan jualannya, bukan ya, tapi ini udah kulitnya saya jual nih, ini tanduknya saya jual. Lah bukan mau bisnis, itu buat ibadah, bukan ibadah. Tinggalin lah bisnis dari hal-hal yang lain insya Allah. Nah kemudian, kalau seandainya kurbannya itu anak kita yang belum akil balik, yang belum tamyiz ya, maka yang meniatkan kurbannya itu adalah walinya, bapaknya atau kakeknya atau siapanya gitu ya. Saya meniatkan kurban ya untuk misalkan anak saya Asraf Kamil bin Ahmad Kamil ya, gitu ya, karena Allah. Jadi harus disebutin Pak itunya ya, untuk sebagai penguat yang menjadi wakilnya. Nah, kemudian waktu niatnya di sini ada perbedaan pendapat nih. Waktu niatnya menurut jumhur ulama itu terbentang itu luas dari saat beli kambing sampai waktu penyembelihan. Itu boleh tuh. Ketika waktu beli lupa misalkan, 3 hari kemudian baru ingat saya niat. Nah itu boleh, karena udah kebeli kan gitu ya. Kemudian atau misalkan pas hari haknya itu niat juga tidak masalah. Cuma mazhab Imam Syafi'i itu ketika menyembelih hewan kurban. Makanya dalam praktek masyarakat kita kebanyakan ditanya lagi, ini yang kurban atas nama siapa nih? Gitu ya. Atas nama Ryan bin Ari gitu. Nah, kalau bisa kalau bin begitu enggak usah ada bapak-bapaknya lah Pak ya gitu ya. Bin Bapak Alif, bin Bapak Sunarto. Langsung aja udah bin Sunarto aja udah ya. Bukan enggak sopan, enggak sopan gitu ya. Jadi menghilangkan segala macam bentuk gelar Pak, gitu ya, dihilangkan udah, gitu ya, meskipun siapa kiai haji gitu ya. Kecuali orang-orang yang sholat, para aulia gitu ya, para aulia mereka berhak untuk mendapatkannya. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i niat itu harus pada saat menyembelih. Jadi ketika kalau yang berkurbannya itu sama kita sendiri, itu lebih enak tuh ya. Saya niat kurban ya untuk diri saya sendiri misalkan karena Allah. Tapi kalau seandainya yang nyembelihnya itu orang lain, maka kita harus mewakilkan ya niatnya itu kepada si penyembelih tersebut, tukang jagal kali ya, pada tukang jagalnya. Dan itu alhamdulillah sudah dipraktekkan betul ya. Saya niatkan ini untuk ini bin fulan ya. Kemudian, nah ini ada catatan penting ya, bahwasanya yang paling disarankan oleh penulis ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Justru bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena itu lebih mudah, Pak. Kan niatnya kan dari semenjak beli sampai pas hari H ya kan. Tapi kalau Imam Syafi'i pas hari H saja gitu. Khawatirnya itu ketika hari H kita terlupa. Orang kaya sultan gitu ya. Saya kurban di Papua, di pelosok NTB ya, kemudian di Jawa segala macam gitu ya, lupa itu nggak tahu di mana
gitu ya. Hingga akhirnya apa? Nggak mungkin kan dalam pas hari H, ditelepon satu-satu, Bismillah saya niat karena Allah gitu ya. Itu lebih repot kalau seandainya kita memakai metode madhabnya Imam Syafi'i ketika itu, Pak ya. Tapi kalau di daerah kita ini masih santai lah ya. Sultannya juga masih sultan awam, Pak. Artinya paling juga korban ya satu, kalau enggak dua, ya. Artinya bisa dipraktekkan kalau seandainya memakai madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian selanjutnya, hukum bergabung dalam satu kurban. Nah ini udah ya kemarin ya. Jadi ada sepakat ya, jumhur ulama. Jadi kalau jumhur ulama biasanya diwakili oleh empat madhab ya. Sambil mengulang nih. Madhab yang paling tua siapa? Imam Hanafi. Kedua Imam Maliki. Ketiga Imam Syafi'i. Terakhir Imam Hambali. Ini harus tahu nih ya. Kemudian disepakati bahwa kambing 1 ekor sah digunakan untuk kurban 1 orang saja. Kemudian itu udah paham kita ya. Jika ada beberapa orang berkurban dengan 1 kambing, maka kurban tersebut dianggap tidak sah. Ya, patungan nih jemaah Healing Kopi ya, beli kurban buat entar. Itu gak disebut kurban, tapi dianggap sedekah. Sedekah biasa saja gitu ya. Kalau buat ngelatih anak-anak ya boleh lah gitu ya. Biar ngebiasain. Tapi kemarin gimana disiasatinya, Pak? Disiasatinya kalau seandainya pengen bernilai kurban, maka jamaah Healing Kopi harus merelakan gitu ya kambing tersebut atas nama 1 orang. Misalkan untuk ketua Healing, untuk Pak Heri tahun ini, maka itu nilainya sebagai nilai kurban dan yang lainnya mendapatkan pahalanya. Kemarin saya sempat berpikir tuh, ini kayak arisan ya begitu ya. Kalau arisan kan harus wajib Pak, semuanya Pak. Ya benar nggak? Tapi kalau berkurban, itu kalau misalnya ada 1 yang kagak ngasih misalnya gitu, maka harus legowo Pak. Begitu karena kocok dulu gitu. Kocok. Keluar namanya. Iya. Tetap sah juga. Tetap sah. Kurban juga bagaimana? Iya. Sah juga. Iya. Jadi dapat gitu ya. Cuma perlu digarisbawahi Pak, tidak ada ikatan wajib gitu. Misalkan tiba-tiba di tahun ketiga, tahun keempat, saya nggak ikutan gitu ya. Gitu ya. Saya tahun depan saya nggak ikutan dulu patungan misalkan gitu ya. Maka nggak boleh dilarang, nggak jangan sampai wah harus lah, gimana sih namanya juga ini. Nah itu nggak bisa kalau gitu. Jadi bedanya gitu doang. Ya bedanya begitu doang. Dari uang kas tapi itu. Iya. Nah itu kalau dari uang kas ya mangga, kan nggak ada paksaan sama sekali. Iya. Mudah-mudahan ya jamaah Healing Kopi panjang umur lah ya. Panjang umur jamaahnya, pengajiannya bisa meraktekin ini nih. Iya. Kalau seandainya kalau seandainya sulit gitu ya untuk perorangan. Nah, kemudian hadis Nabi SAW ini dalilnya kami menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah, 1 unta untuk 7 orang dan 1 sapi untuk 7 orang. Jadi hadisnya itu ada 7 orang tuh. Ya, jadi kalau ada nanya, emang ini sesuai dengan hadis Nabi, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini siapa yang tadi dalam mazhab Imam Maliki, sapi dan unta itu tetap harus 1 orang, Bang. Itu mazhab Imam Malik itu. Ya. Jadi nggak ada tuh patungan-patungan 7 orang begitu, nggak ada. Mereka dianggap nggak sah gitu ya. Jadi kalau bergabung, tapi kalau seandainya mazhab yang lain maka diperbolehkan. Kemudian 1 kambing untuk banyak orang, 1 kambing untuk banyak orang. Kasusnya sama kayak tadi ya. Coba kita baca nih. 1 kambing hanya untuk 1 orang. Jika ada 2 atau 3 orang bergabung untuk berkurban dalam 1 kambing, maka hal tersebut tidak sah. Ini memang tidak sah ya, sudah ya. Ini sudah kita pahami semuanya. Kemudian membeli hewan kurban dengan cara patungan. Ini sudah kita bahas juga ya. Kasusnya seperti itulah, seperti tadi ya. Dan solusinya sudah disampaikan juga. Ada catatan penting ini, bergabung dalam kurban 1 kambing tidak sah. Akan tetapi bergabung pahala dalam 1 kambing sah. Bergabung pahala ya kan.
Jadi yang patungan ya dia dapat pahala juga gitu ya. Nah, kemudian arti sunnah kifayah dalam kurban. Ini sudah kita jelaskan juga ya, sunnah kifayah dalam kurban. Sudah sangat jelas bahwa satu kambing adalah untuk satu orang dan satu unta atau satu sapi untuk satu orang sampai 7 orang. Ini juga sudah kita sampaikan juga ini ya. Nanti saya kirim itunya PDF-nya biar dibaca lagi.